Handa 38 tahun sekarang tuh ya udah parah sih, udah nggak bisa lah kita ngandalin Handa seperti Milan mengandalkan Maignan. Jerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana moodnya? Gue kemarin gak bikin konten sama sekali. Hari Minggu itu seharian gak buka sosial media. Baru di hari Minggu malam gue berani ngintip-ngintip berita. Aduh, nyesek banget. Inzaghi. Gue udah gak ngerti lagi mau bahas apa. Kita kemarin itu sebetulnya ya, kalau dilihat dari statistik ternyata gak kalah-kalah banget teman-teman. Expected goal kita lebih tinggi dibandingkan Milan, dan kita mencetak gol sesuai dengan peluang yang ada ya di kisaran 2 gol. Tetapi Milan itu expected goal cuma 1, bisa ngebobolin kita 3. Pertahanan kita hancur lebur. Ada beberapa catatan yang gua buat dari pertandingan derby kemarin. Kalau yang pertama itu soal prioritas ya. Kalau teman-teman lihat sebelum lawan Inter, Milan itu kan lawan Sassuolo. Sassuolo kita tahu lah itu tim yang selalu menyulitkan tim-tim besar. Dan Milan itu menyimpan Tonali, menyimpan Kalulu, Ketela Air juga disimpan, Junior Mesias juga disimpan. Artinya Milan mempersiapkan derby itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan berani dalam tanda kutip melepas pertandingan lawan Sassuolo demi derby. Karena Pioli tahu, Milan juga tahu efek derby, kekalahan derby itu sangat dirasakan Inter musim lalu. Jadi mereka nggak mau menyanyiakan. Lebih baik seri lawan Sassuolo dibandingkan seri atau kalah lawan Inter. Jadi mereka udah prioritaskan itu. Sementara Inter yang lawannya cuma Cremonese, kita cuma nyimpan Lautaro. Ini Inzaghi nggak belajar bahwa derby itu memang ya penting lah. Kekalahannya itu bisa bukan cuma one time episode ya, akan berkelanjutan efeknya. Lalu catatan gue yang kedua adalah soal kiper. Banyak yang nyalain Handanovic nggak bisa terbang kayak Maignan ya, kayak Maignan. Betul, Maignan tuh luar biasa banget, dan betul Handanovic, aduh melongoknya luar biasa. Tapi kalau kita berharap Handanovic bisa melakukan refleks save macam Maignan, ya kita yang keterlaluan. Handanovic itu 38 tahun. Si Maignan itu usia 38 tahun belum tentu bisa kayak si Handanovic. Dan kalau diingat-ingat dulu kiper kita si Julio Cesar pergi dari Inter tuh usia 32 atau 33. Begitu treble di 2010, 2 tahun kemudian dilepas karena kita dapat Handanovic. Jadi di usia 33 doang si Julio Cesar tuh udah dilepas. Dan yang perlu diingat lagi, Handanovic di usia 33 tuh masih gacor banget, masih lebih jago dibandingkan Julio Cesar. Jadi Handa 38 tahun sekarang tuh ya udah parah sih, udah nggak bisa lah kita ngandalin Handa seperti Milan mengandalkan Maignan. Gue cuma mau bilang bahwa Handanovic kita berharap terlalu besar. Sebetulnya bukan salah Handa. Ya salah manajemen masih mempertahankan Handa di usia 38 tahun. Ini saatnya Onana dikasih kesempatan. Nggak ada alasan lagi. Lalu catatan gue yang ketiga adalah soal trio BSD ini. Bastoni, Skriniar, De Vrij. Mereka sudah bukan trio yang sama di tahun 2019-2020 atau 2020-2021. Mereka udah nggak sekokoh itu. Terutama De Vrij udah sejak tahun kemarin penampilannya jauh menurun. Kecepatannya udah menurun banget, udah lambat banget, positioningnya salah mulu. Kemudian Bastoni, kita semua tahu Bastoni itu ringkih cedera. Kita beli dalam keadaan cedera. Di zaman Atlanta dan Parma dia sering cedera. Bastoni itu nggak bisa main 3 pertandingan berturut-turut di jeda 3 hari. Nggak pernah Bastoni seperti itu. Dan kemarin pertandingan lawan Milan, dia tuh baru aja demam. Lalu Skriniar, dia cedera sebulan. Di pramusim dia baru ikut di akhir-akhir. Artinya trio back kita ini udah jelek banget, udah ringkih banget, dan kita butuh rotasi. Butuh ada yang step up, dan manajemen nggak mengganti Ranocchia secepatnya, itu kasihan Inzaghi sih. Oh iya, belum lagi Danilo D'Ambrosio. Di Giornata pertama malah cedera. Padahal selama pramusim Danilo tuh salah satu back yang tampilnya paling konsisten. Artinya Inzaghi sudah harus mulai segera mempersiapkan Danilo dan Acerbi untuk rotasi ya, biar De Vrij, Skriniar, dan Bastoni nggak terlalu kelelahan sih. Kemudian di lini tengah ini juga sama parahnya. Barella itu selalu main di Giornata pertama sampai keempat. Dan tadi gue udah sebut juga di awal bahwa Milan itu nyimpen si Tonali, nyimpen Kalulu dan lain-lain. Jadi Barella ketika derby itu tenaganya udah habis-habisan. Tapi untungnya adalah kita bisa ngelihat kemarin Mkhitaryan sangat bagus mainnya, dia bisa diandalkan. Begitu juga dengan Aslani. Inzaghi harus berani rotasi sih, karena pertandingan ini sangat padat. Habis ini kita lawan Munchen,
Ada lawan Torino yang juga startnya sangat bagus. Belum lagi Udinese yang baru aja ngalahin Roma. Lalu catatan berikutnya lini depan Korea. Gue sangat amat yakin dia itu bukan big game players. Dia kalau di partai-partai big match menurut gue mentalnya nggak sekuat itu. Kemarin lawan Milan terlepas dia bikin 1 assist, tapi sisanya dia melempem, nggak kelihatan. Yang biasanya bisa dribble di sayap, di tengah, ngasih umpan-umpan cantik, ini nggak ada sama sekali. Berbeda dengan Dzeko. Memang dari segi mentalitas dia mentalnya juara lah. Dia pernah main di City, pernah main di Roma, pernah jadi top skor. Yang kekurangan Dzeko memang usia, sehingga kalau dia dimasukin di babak kedua kayak derby kemarin, dia gacor. Jadi ya menurut gue walaupun Dzeko kemarin lawan Milan bagus, tapi bukan berarti dia jadi pemain inti sih. Udah Dzeko jadi super sub aja, tinggal berharap gimana Korea bisa ningkatin mentalnya. Contoh tuh Lautaro Martinez mentalnya udah ketempa banget. Dan berharap Lukaku fit sih. Lukaku Lautaro dengan Dzeko di babak kedua menurut gua akan sangat bagus. Catatan lainnya lagi, sayap kita lemah banget. Kemarin lawan Milan, Dumfries gampang banget kepancing emosi sama Tonali, dapat kartu kuning di awal-awal pertandingan, jadinya dia di menit-menit berikutnya di sisa pertandingan sama sekali nggak all out. Dia sangat takut kartu merah. Sementara Theo Hernandez yang sama-sama kena kartu kuning malah lebih all out. Ketika sayap kita udah melempem, kita ngandelin lewat tengah nih Brozovic, Barella, Çalhanoğlu. Tetapi mereka bertiga sangat kelelahan. Brozovic kelelahan, Barella kelelahan, Çalhanoğlu jadinya juga nggak bisa bersaing begitu saja. Sementara Benacer sama Tonali sangat amat fit kemarin. Terakhir gue mau bilang bahwa gue tetap percaya Inzaghi. Banyak yang bilang Inzaghi miskin taktik, menurut gue enggak juga sih. Bisa dilihat dari statistik, peluang kita cukup banyak, tapi memang lini pertahanan kita sangat lemah, dan itu bisa kelihatan di mana Inzaghi sampai ngemis-ngemis butuh pengganti Ranocchia secepatnya. Inzaghi kan juga bilang, Marotta juga bilang ingin memberikan Inzaghi skuad yang komplit sejak sebelum pertandingan lawan Lecce. Tapi nyatanya kita masih kekurangan pengganti Ranocchia sampai dengan 3 Giornata, sampai 4 Giornata bahkan. Jadi di lini belakang kita tidak sesolid tengah dan depan. Persiapannya paling minim. Udah De Vrij menurun, Bastoni gampang cedera, Skriniar baru sembuh dari cedera, Danilo D'Ambrosio Giornata pertama udah cedera. Makanya pertahanan kita jelek banget, dan gue berharap Inzaghi bisa belajar banyak dari sini. Kalau menurut teman-teman gimana? Di derby kemarin hal-hal penting apa yang teman-teman bisa dapat? Silakan di kolom komentar, kita berbagi keluh kesah bersama. Udah bikin studio baru, penampilan baru, palah kalah. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Tetap semangat teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Cerewetan